Baik, selamat pagi untuk teman-teman yang ada di Indonesia dan selamat sore untuk teman-teman yang ada di Amerika ataupun yang mendengarkan dari YouTube. Kita akan melanjutkan eh, pembelajaran kita dari buku Everlasting Covenant dan seperti biasa sebelum kita mulai kita sediakan hati kita untuk bimbingan Roh Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu yang selalu menjadi bagian kami, selalu melindungi kami, dan selalu memberkati kami. Bapa, kami juga bersyukur saat ini untuk kesempatan yang begitu indah yang Tuhan berikan bagi kami untuk mempelajari akan firman kekabaran yang Tuhan rindukan bagi kami untuk kami mengerti demi kebaikan kami dan demi keselamatan kami. Dan terima kasih Tuhan untuk menuntun kami dalam seluruh kebenaran. Menuntun kami dengan hikmat dan pengetahuan tentang kebenaran. Sehingga kami boleh memahami kebenaran dan kebenaran yang akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan memberkati jaringan internet selalu sumber langsung dan memberkati juga saudara-saudara kami yang lain yang belum terhubung dengan kami. Biarlah berkat yang sama boleh menjadi bagian mereka dan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Bible study ini ke dalam tangan. Inilah doa kami itu di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Baik, selamat pagi untuk teman-teman yang di Indonesia dan selamat sore untuk teman-teman yang di Amerika atau untuk teman-teman yang melihat dari YouTube. Nah, teman-teman, saat ini kita akan melanjutkan Bible study kita dalam buku Everlasting Covenant dengan judul eh, kemenangan yang sia-sia ya atau kemuliaan yang sia-sia dan kekalahan. Nah, kemarin kita telah belajar ya dari eh, bagian awal dari pelajaran ini bahwa kita diingatkan mengenai bagaimana bangsa Israel dari generasi muda yang yang dalam pengalaman menyeberangi menyeberangi Sungai Yordan dan menaklukkan tembok Yeriko, mereka ini bisa dibilang adalah eh, bangsa dengan satu keyakinan yang luar biasa ya, satu pengalaman iman yang luar biasa. Mereka mampu melewati eh, Sungai Yordan ya dengan tenang dan menaklukkan eh, bangsa Yeriko yang sekalipun dengan tembok yang begitu besar ya, begitu tinggi, tapi dengan iman semuanya itu dilalui ya dan ditaklukkan. Nah, teman-teman, ketika mereka mengalami eh, bisa dibilang ya kemenangan iman yang luar biasa ya. Ketika mereka mengalami kemenangan iman yang luar biasa dalam pelajaran kita adalah dalam pelajaran kita di apa ya kita diingatkan bahwa tidak ada satu hal yang lebih berbahaya selain dalam keadaan kemenangan ya, atau keberhasilan yang kemudian kita melupakan Tuhan ya. Kita melupakan Tuhan, kita eh, pada akhirnya tidak lagi melihat Tuhan sebagai sumber kemenangan atau sumber kelepasan.
Dan mungkin ya pada awalnya maaf, mungkin pada awalnya kita memuliakan Tuhan, oh Tuhan berkuasa. Tapi pada akhirnya kita eh, memuliakan diri kita atau hikmat kita atau kekuatan kita ya. Dan ini adalah satu pengalaman yang menyedihkan ya dari bangsa Israel yang mereka menang di dalam iman, bahkan Tuhan menyaksikan kemenangan iman mereka ya. Bahwa mereka itu betul-betul percaya kepada Tuhan. Itu Tuhan sendiri yang saksikan. Tetapi waktu mereka menghadapi bangsa Ai, di sini menjadi satu pelajaran yang sangat-sangat penting buat kita ya. Padahal bangsa Ai ini bangsa yang masih jauh lebih kecil ya, jauh lebih sedikit daripada eh, bangsa Yeriko ya. Tetapi ketika mereka menghadapi bangsa Ai, mereka mengalami satu kekalahan yang sangat memalukan ya, sangat menawarkan hati ya. Nah, teman-teman, ini menjadi satu pelajaran ya, menjadi satu pelajaran buat buat kita. Kenapa bangsa yang eh, menjalani ya kehidupan dengan iman, menaklukkan masalah dengan iman, tiba-tiba bisa kalah gitu. Nah, ini satu pelajaran yang penting sekali ya, dan kita sudah pelajari. Jawabannya adalah itu ada itu adalah karena dosa ya. Jadi teman-teman, kekalahan dari bangsa Israel itu bukan karena mereka kurang kuat ya. Mereka eh, kurang persenjataan mereka ya, kurang hebat persenjataan mereka. Tetapi jawabannya adalah mereka kalah itu karena dosa ya. Dan ini memberi pelajaran ya, ini memberi pelajaran kepada bangsa Israel maupun kita bahwa tanah yang dijanjikan Tuhan, ya, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan kepada keturunannya itu bukanlah tanah yang akan dimiliki dengan kekuatan fisik atau dengan upaya-upaya fisik ya, tapi tanah ini merupakan perjanjian yang akan diberikan Tuhan secara sepenuhnya dan kita terima hanya oleh iman ya. Bagaimanapun upaya untuk mendapatkan itu tidak akan pernah bisa. Dan ini adalah fakta yang paling jelas ya teman-teman. Dari pengalaman bangsa Israel menaklukkan bangsa Ai ini kecil, Ai ini sedikit gitu. Tidak sebanding dengan Yeriko yang begitu besar ya. Dan kubu-kubu yang benteng-benteng yang sangat tinggi ya, sangat besar, kokoh gitu. Tetapi ketika mereka mencoba menaklukkannya, ketika mereka mencoba menaklukkannya, mereka kalah. Ya, mereka kalah. Kenapa? Jawabannya, tanah itu hanya bisa dimiliki oleh iman di dalam kebenaran. Ya, ketika mereka berdosa, mereka tidak bisa mendapatkannya. Ya, nah ini menjadi pelajaran ya. Ini menjadi pelajaran buat buat mereka dan buat kita ya. Karena dosa, mereka menderita kekalahan. Selama masih selama dosa masih mendapat tempat di dalam hati mereka, mereka tidak dapat melanjutkan penaklukan tanah itu. Aduh, ini luar biasa ya teman-teman. Ini luar biasa. Dan dosa itu yang kita sudah pelajari, dosa itu bukan cuma dosanya akan. Ya, kita tahu bersama bahwa Alkitab secara jelas ya menyatakan bahwa karena akan ya, tetapi dalam eksposisi Wagoner, ketika mereka mengintai, mereka berpikir, oh bangsa itu cuma sedikit, nggak perlu dikirim orang yang banyak. Jadi di dalam pertimbangan mereka, eh, penaklukan bangsa kafir yang ada di depan mereka itu sangat bergantung pada kekuatan fisik dan militer. Nah, ini adalah satu kegagalan. Kenapa? Karena mereka udah melihat pada kekuatan mereka gitu, ya. Mereka telah melihat pada kekuatan kekuatan fisik mereka dan ini dari fakta ini ya, teman-teman, ini menunjukkan kepada kita ini merupakan satu apa ya, satu petunjuk atau satu pernyataan yang paling jelas bahwa tanah itu tidak bisa dimiliki dengan kekuatan fisik, ya. Bagaimanapun
Dan tanah itu hanya bisa dimiliki di dalam kebenaran, ya. Jadi ketika kita percaya, kita hidup di dalam kebenaran dan berjalan di dalam kebenaran, maka perjanjian Tuhan yang Tuhan janjikan itu Tuhan akan genapi. Tapi ketika ya kita tidak percaya, seperti bangsa Israel, ya, ketika tidak percaya, mulai percaya pada diri sendiri atau telah melakukan dosa, kalau Wagoner mengatakan bisa saja ya, karena dosa mereka meninggikan diri atau karena meninggikan diri mereka melakukan dosa. Jadi apapun itu mau menjelaskan pada kita bahwa tanah perjanjian ya itu tidak bisa didapatkan dengan kekuatan fisik ya. Kalau di sini dikatakan kekuatan yang dapat merebut kerajaan surga bukanlah kekuatan senjata ya. Jadi teman-teman ini sangat sangat jelas ya memberikan satu satu pelajaran buat kita. Bagaimana eh, bagaimana Tuhan atau bagaimana umat Tuhan menggenapi perjanjian atau memiliki berkat yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi teman-teman, ini adalah satu pengalaman yang sangat kita bisa bilang sangat-sangat penting ya. Bagaimana penggenapan dari perjanjian Tuhan itu murni murni adalah kekuatan Tuhan. Nah, kita akan belajar ya teman-teman lebih lebih eh, lebih lebih jauh lagi ya sesudah dari topik-topik kita yang selanjutnya. Jadi apa yang kita pelajari kemarin kira-kira seperti itu ya. Dan sekarang kita akan melanjutkan ya teman-teman kepada subtopik yang baru ya, subtopik yang baru. Tapi sebelumnya mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan dari apa yang kita pelajari pada pada eh, sahabat kemarin ya. Ada teman-teman yang mau menambahkan? Oke, kalau Lebih, oh ya, silakan silakan. Kalau ya mungkin menambahkan sedikit. Jadi kalau kita lihat penyebab kekalahan yang tadi sudah dibahas ya, eh, kita tahu ya kalau dibilang tadi juga kena dosa akan kan dia menyimpan eh, apa namanya barang-barang yang dari Yeriko itu yang harusnya ya, semuanya dimusnahkan. Eh, dan dibilang kan ternyata bukan cuma dosa akan tetapi dosa semua orang. iya, Jadi kalau mau lihat, dosa apa yang secara detail yang dibuat oleh semua orang Israel waktu itu, karena nggak ditulis secara detail apa dosa mereka. Tapi ini ternyata dosa semua mereka, dosa semua orang ya. iya, Ternyata setelah kita pelajari, dosanya adalah dosa meninggikan diri. Di Habakuk 2 ayat 4 dibilang yang apa namanya yang membusungkan dada itu tidak lurus hatinya atau berdosa ya. Jadi ternyata karena sombong juga mereka gagal bukan cuma karena dosa akan. Jadi kalau misalnya cuma karena dosa akan mungkin enggak seperti itu ya. Maksudnya kalau cuma dosa akan sendiri terus semua bangsa yang lain misalnya korban. tidak sombong kemungkinan tidak sombong atau membanggakan diri kemungkinan mereka nggak akan kalah ya terhadap AI karena mereka akan sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Tapi karena sudah sombong, sudah menganggap mereka mampu, akhirnya bukan berharap pada Tuhan tetapi mengandalkan mereka punya diri atau pasukan mereka akhirnya mereka kalah. Ya, mungkin itu aja yang dia punya tambahan sedikit. Ya, terima kasih Brother Lauri untuk tambahannya. Jadi betul sekali ya teman-teman. Dan ini menjadi satu pelajaran ya, pelajaran buat buat kita semua ya, bahwa eh,
penggenapan dari rencana Tuhan itu sangat tidak bergantung pada besarnya kekuatan kita, ya, besarnya kekuatan kita. Dan kita bisa gagal ya di dalam penggenapan-penggenapan perjanjian Tuhan. Kelihatannya mudah sekali ya ketika kita mulai melihat pada eh, peluang-peluang penggenapan karena kita memiliki kemampuan. Nah, ini kita harus berhati-hati. Kita akan mengulangi sejarah dari kegagalan bangsa Israel dalam penaklukan eh, bangsa Ai. Oke, ada teman-teman yang lain yang mau menambahkan? Oke, kalau sudah tidak ada, kita masuk ya teman-teman pada pembahasan kita selanjutnya ya. Cara pemeliharaan. Fakta bahwa itu sama sekali tidak sesuai dengan rencana Allah bahwa ada orang Israel yang harus kehilangan nyawa mereka dalam merebut tanah perjanjian. Lebih jauh lagi ditunjukkan oleh fakta yang mungkin dapat dicatat di sini bahwa bukanlah rencananya bahwa mereka harus berperang untuk mendapatkan tanah pusaka yang dijanjikan. Jadi, teman-teman, jadi dari fakta ini, dari fakta bahwa mereka kalah, sebenarnya bukan di sini mau ditunjukkan ya ada satu fakta bahwa sebenarnya bukanlah rencana Tuhan untuk memiliki tanah pusaka itu dengan peperangan ya, dengan berperang atau menaklukkan bangsa yang ada di depan mereka. Jadi bukan dengan peperangan bangsa itu akan didapat, tanah itu akan didapatkan ya. Kita melihat bahwa jumlah dan senjata tidak ada gunanya dalam merebut Yeriko. Dan bahwa ketika mereka bergantung pada senjata mereka, kekuatan dalam peperangan bisa sudah dianggap cukup, ternyata tidak ada gunanya. Waduh, ini luar biasa ya. Jadi teman-teman, ketika mereka merasa ya ini bangsa Israel, generasi muda bangsa Israel, ketika mereka mengintai ya, dan mereka bilang, oh tidak perlu dengan kita datang semuanya. Mereka itu hanya bangsa yang kecil, bangsa yang sedikit gitu. Cukuplah 2.000 atau 3.000 dari bangsa kita yang pergi ke sana. Dan senjata juga nggak perlu gitu, terlalu terlalu banyak. Pasti mereka ditaklukkan. Nah, di sini kita belajar ya teman-teman. Ternyata dengan anggapan mereka seperti itu satu satu eh, kesalahan ya. Ingatlah juga pembebasan yang luar biasa dari Mesir dan penggulingan seluruh tentara Firaun tanpa mengangkat senjata pun atau menggunakan kekuatan manusia. Ya, dan bahwa Allah memimpin umatnya melalui jalan yang paling jauh dan paling sulit agar mereka tidak melihat peperangan. Jadi sebenarnya ketika Tuhan memimpin bangsa Israel melewati Laut Merah, Padang, sebenarnya itu adalah rencana Tuhan supaya tidak terjadi peperangan, ya. Dan memang Tuhan tidak menghendaki demikian. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimanakah aku dapat menghalau mereka? Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir, yakni cobaan-cobaan yang besar yang kau lihat dengan matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, tangan yang kuat dan lengan yang teracung yang dipakai Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar. Demikian juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang engkau takuti. Jadi teman-teman, kenapa Tuhan tidak mengizinkan ya, tidak merencanakan penaklukan bangsa Israel dengan peperangan atau tidak menghendaki bangsa Israel itu berperang? Karena memang dari mulanya Tuhan sudah menunjukkan bangsa Mesir yang sangat kuat dan dalam sejarah kita tahu ya Mesir ini adalah penguasa bumi itu ditaklukkan tanpa ada sedikit pun ya kekuatan dari bangsa Israel atau sedikit pun senjata dari bangsa Israel untuk menaklukkan Mesir.
semua penaklukan yang terjadi terhadap bangsa Mesir itu dilakukan oleh sepenuhnya ya, oleh kekuatan Tuhan. Dan ini Tuhan berkata ya, demikian juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang engkau takuti. Jadi sebagaimana Tuhan menaklukkan Mesir, penguasa penguasa bumi saat itu, demikian juga bangsa-bangsa kafir yang di mana Israel akan memasuki, itu akan ditaklukkan dengan cara yang sama. Jadi tanpa kekuatan manusia, tanpa persenjataan manusia, Tuhan sendiri yang akan menaklukkan ya. Kemudian lagi pula Tuhan Allahmu akan melepaskan tabuhan penyerbu mereka sampai habis binasa. Orang-orang yang masih tinggal dan engkau yang menyembunyikan diri orang-orang yang masih tinggal dan yang menyembunyikan diri terhadap engkau. Janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Dan teman-teman, ini ini adalah fakta yang paling jelas ya, dan salah satu cerita di dalam Alkitab bahwa memang penaklukan bangsa bangsa kafir ini seharusnya tidak dilakukan dengan kekuatan-kekuatan manusia. Itu kalau teman-teman masih ingat ya, sejarah atau cerita dari Yonatan itu memerangi bangsa Filistin ya. Filistin hanya berdua ya, hanya berdua dia dengan bujangnya kalau nggak salah. Dan ketika Yonatan mau mau berperang ya, dia dia mengandalkan Tuhan dan meminta tanda pada Tuhan. Kalau Tuhan menyertai dia, maka dia bisa menaklukkan. Ini luar biasa, ini cuma berdua. Ini cuma berdua Yonatan dengan bujangnya. Dan teman-teman, ketika Tuhan memberikan tanda bahwa dia menyertainya, walaupun cuma dua, walaupun cuma dua, ini bangsa yang ada bisa dibilang ratusan ribu itu takluk. Aduh, luar biasa. Jadi teman-teman, di sini betul-betul ya mau mau mengajarkan kepada kita bahwa eh, untuk mendapatkan tanah perjanjian bukanlah rencana Tuhan untuk berperang ya, dan bukan rencana Tuhan bagaimana mendapatkan tanah itu dengan kekuatan-kekuatan manusia atau kekuatan perang. Jadi sebagaimana Tuhan memberikan menaklukkan Mesir ya dengan kekuatannya yang sepenuhnya, demikian tanah perjanjian yang Tuhan janjikan itu akan Tuhan berikan kepada kita. Oke, teman-teman sampai di sini ada yang mau menambahkan, dipersilakan. Ada teman-teman yang mau memberi tanggapan di sini, dipersilakan. Ya, Bing, ini kayak Ya, cerita seperti Gideon juga waktu bangsa Midian menyerang. Bangsa Midian itu orang jumlahnya nggak terhitung jumlahnya kan, iya, iya. nggak seperti pasir di laut. Dan bangsa Israel ketakutan kan waktu itu. Iya, Jadi dikumpulkan 30.000 orang, jadi dari 10.000 terus jadi 300 orang. Memang ini menegaskan bahwa Tuhan tidak memerlukan jumlah untuk mengalahkan musuh. Jadi gimana ya? Terus mereka mengalahkan bangsa Midian itu waktu zaman Gideon juga. Nggak perlu perang sebenarnya ya. Bangsa Gideon sendiri yang mati berperang melawan diri mereka sendiri. Jadi iya, ini gimana ya, mau menegaskan bahwa ini kalau mengalahkan ini Tuhan lah ya akan mengalahkan ya. Makanya waktu mengalahkan Yeriko juga mereka hanya marching atau hanya mengelilingi kota itu, nggak ada sedikit, nggak angkat pedang satupun dan membunuh orang. Jadi Tuhan yang bunuh semua ya. iya, iya, Ini mau untuk menegaskan bahwa tidak ada satupun usaha manusia untuk menaklukkan ya apa yang Tuhan sudah rencanakan atau untuk membuat apa yang Tuhan sudah rencanakan. Jadi ini sudah sangat jelas sih sebenarnya bahwa ini rencana Tuhan seperti apa, dan biarlah ini pelajaran untuk kita juga bahwa mungkin banyak rencana
Tuhan kepada kita, bukan kita yang melakukannya, melainkan bukan kita yang melakukannya, melainkan Tuhan yang melakukannya untuk kita ya. Ini kita hanya berserah saja bagi pada Tuhan. Iya, itu aja Bing tambahan sedikit. Iya, terima kasih Brother Lowry untuk tambahan. Jadi sementara Brother Lowry menjelaskan, saya teringat ya, teman-teman, ada banyak rencana Tuhan ya. Ada banyak rencana Tuhan yang Tuhan janjikan kepada kita. Dan eh, bangsa Israel ya, cerita bangsa Israel, bagaimana bangsa Israel mau mendapatkan tanah perjanjian, ya, tanah perjanjian. Ini menjadi satu kesaksian buat kita ya, bagaimana kita bisa mendapatkan rencana Tuhan, ya, bisa mendapatkan atau menggenapi rencana-rencana Tuhan. Nah, kisah Abraham pun sama, teman-teman. Bagaimana Tuhan menjanjikan anak kepada dia ya. Itu sama sekali Abraham dibawa pada kondisi-kondisi di mana sangat sulit untuk mempercayai ya, sangat sulit untuk mempercayai apakah Tuhan masih bisa akan memberikan keturunan kepadanya. Tapi demikianlah ya teman-teman, bahwa eh, apa yang Tuhan janjikan tidak bisa dipenuhi dengan kekuatan-kekuatan manusia. Apa yang Tuhan janjikan hanya Tuhan saja yang mampu untuk menggenapi perjanjian tersebut. Salah satu di antaranya ya teman-teman, untuk eh, bagaimana kita umat Tuhan yang di akhir zaman ini ya akan menggenapi persiapan umat Tuhan ya dalam hal rencana country living ya. Tadi sebelum mulai acara saya dan Brother Lowry sempat bincang-bincang ya sedikit bahwa ada orang-orang yang eh, mencoba ya untuk country living. Tanahnya ada, tapi uangnya nggak ada. Tanahnya ada, uangnya nggak ada gitu. Dan ada orang-orang ya, uangnya ada, banyak sekali, tapi tanahnya nggak ada, susah sekali mau didapatkan. Bahkan bukan cuma itu, teman-teman. Ada orang yang punya tanah, ya, besar sekali, dan dia memberikan kesempatan gratis untuk mendapatkan tanahnya, tapi nggak ada orang yang mendatanginya. Aduh, ini luar biasa. Jadi, teman-teman, salah satu perjanjian Tuhan, ya, saya ingat di dalam buku Hidup yang Terbaik, bahwa untuk country living itu adalah sesuatu yang dijanjikan Tuhan ya. Tuhan berjanji untuk mendapatkan itu. Dan teman-teman, kita mau upaya bagaimanapun ya. Kalau yang nggak ada uang, mungkin berpikir, oh kita mesti dapat uang yang banyak dulu. Ya, kalau yang banyak uang, oh kita mesti pergi kemana dulu gitu. Atau yang tadi ya, yang punya tanah, kita mesti bikin promosi yang bagaimana lagi gitu. Teman-teman, ini sebenarnya sama ya. Poinnya sama. Apapun upaya yang mau dilakukan, kalau itu adalah bagian dari rencana Tuhan yang dijanjikan Tuhan, itu tidak bisa digenapi dengan kekuatan kita atau dengan logika-logika positif yang alami ya, yang alami, yang biasa kita jalankan dalam hidup hidup ini gitu. Teman-teman, rencana Tuhan hanya bisa dijalankan ya, hanya bisa dipahami dan dijalankan sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan ya. Dan itu hanya bisa sepenuhnya oleh iman ya. Dan tanpa ada penaklukan-penaklukan atau penggunaan kekuatan-kekuatan yang bisa dibilang ya tidak sesuai dengan firman-Nya, tidak sesuai dengan rencananya. Dan saya ingat juga ya teman-teman bahwa di dalam eh, penaklukan ya, penaklukan atau rencana penggenapan perjanjian Tuhan terhadap bangsa Israel, tabut perjanjian itu selalu di depan, bukan di belakang, ya. Nah, ini mau menjelaskan kepada kita bahwa hukum Tuhan, ya, di dalam penggenapan rencana Tuhan itu harus yang terutama, teman-teman. Karena ada banyak orang berpikir, oh, nggak apa-apa, saya melanggar dulu. Nanti setelah saya dapat banyak keuntungan, baru saya menggenapi rencana Tuhan. Wah, ini gawat, teman-teman. Ya, ini gawat.
Jadi rencana Tuhan ketika Tuhan ya me- memberikan kesaksian kepada kita bahwa di dalam penggenapan rencananya hukum yang terutama ya, hukum yang terutama bahwa jalan itu harus sesuai dengan hukum Tuhan, hukum yang memimpin. Baru ya dengan iman mereka berjalan di jalan di mana hukum itu ya ditempatkan. Dan teman-teman, ini menjadi satu pelajaran buat kita bahwa apapun rencana Tuhan, kita jangan pernah mencoba-coba berpikir bahwa, oh nggak apa-apa, kita melanggar dulu, nanti kita akan menggenapinya. Aduh, ini nggak akan pernah terjadi ya teman-teman. Dan sampai kapanpun, teman-teman, bangsa Israel ya, sekalipun ya teman-teman, eh, faktanya mereka pada akhirnya ya bisa menduduki tanah perjanjian itu ya. Tanah perjanjian itu. Jadi tanah perjanjian itu hanya bisa dimiliki di dalam kebenaran oleh iman, ya. Dan ini fakta yang sangat jelas ya, teman-teman. Ketika bangsa Israel mendurhaka terhadap Tuhan di tanah perjanjian tersebut, apa yang terjadi dengan bangsa itu? Bangsa itu dikeluarkan, teman-teman. Mereka mereka disingkirkan ya, disingkirkan dari tanah itu. Nah, ini cerita yang kita bisa saksikan ya mulai dari penaklukan Asyur, Babel, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, teman-teman, kenapa ini terjadi ya? Kenapa ini terjadi? Sebenarnya, ini adalah fakta yang paling jelas bahwa apapun yang Tuhan janjikan ya, termasuk tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan, itu hanya bisa dimiliki melalui iman atau di dalam kebenaran melalui iman. Nggak ada cara yang lain, teman-teman. Ya. Nggak ada cara yang lain. Dan ini menjadi kesaksian untuk kita yang hidup di akhir zaman ya. Bagaimana kita menghadapi tantangan akhir zaman, bagaimana kita eh, menggenapi rencana Tuhan di zaman yang bisa dibilang gawat ini, itu pun sama. Hanya di dalam kebenaran dan itu adalah oleh iman. Ketika kita mulai membangun logika-logika untuk menggenapi, teman-teman, saya bisa bilang kita akan mengulangi hal yang sama dari bangsa Israel, yaitu kegagalan. Bahkan kita bisa lihat ya, bisa saksikan, sekalipun mereka telah menduduki tanah itu, mereka akan dikeluarkan karena ketidakbenaran dan ketidakpercayaan mereka. Oke, teman-teman, apa masih ada lagi yang mau menambahkan ya sebelum kita lanjut? Oke, kalau belum ada, untuk subtopik yang baru ya. Tuhan berperang untuk umatnya. Sama seperti yang Tuhan lakukan terhadap Firaun dan seluruh Mesir, demikian pula yang Dia janjikan akan dilakukannya terhadap semua musuh yang akan menghalangi perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Jadi ini jelas sekali ya teman-teman. Apa yang Tuhan buat kepada Mesir, ini menjadi satu peringatan demikian Tuhan akan buat kepada seluruh bangsa yang menghalangi bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Waduh, ini luar biasa sekali ya teman-teman. Ini untuk kita juga di akhir zaman ya teman-teman. Namun Bani Israel tidak melakukan satu serangan pun. Namun Bani Israel, namun Bani Israel tidak melakukan satu serangan pun yang dapat membebaskan mereka dari Mesir dan menumbangkan seluruh pasukan Mesir. Ini adalah fakta ya yang kita bisa lihat. Ketika Musa 40 tahun sebelumnya berusaha membebaskan bangsa Israel dengan kekuatan fisik, ia gagal total dan terpaksa melarikan diri dengan penuh kehinaan. Jadi teman-teman, Musa pun ya, kisah Musa yang mencoba memimpin ya, membebaskan bangsa itu dengan kekuatan fisik, dia gagal dan terpaksa melarikan diri dengan penuh kehinaan. Hanya ketika ia mengenal Injil sebagai kuasa Allah yang membawa keselamatan, ia dapat memimpin bangsa itu keluar tanpa rasa takut akan murka raja.
ini adalah bukti nyata bahwa Allah tidak merancang agar mereka berperang untuk mendapatkan tanah itu. Jadi teman-teman, peperangan bukan rencana Tuhan ya untuk mendapatkan atau menggenapi rencana-rencananya. Dan apabila mereka tidak berperang, tentu saja mereka tidak akan kehilangan satu pun dari jumlah mereka dalam peperangan. Dan itu fakta ya. Kalau nggak berperang ya nggak akan ada yang hilang ya. Termasuk bangsa Israel ya dalam menaklukkan bangsa Ai. Kalau mereka tidak berperang, mereka hanya menjadikan Tuhan. Tidak ada 36 orang yang akan dibinasakan. Baca lebih lanjut mengenai cara Allah memberikan tanah itu kepada mereka. Jadi teman-teman, ini cara Allah ya mau mau memberikan tanah perjanjian itu kepada bangsa Israel. Kengerian terhadap aku akan kukirim mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang-orang Hewi, orang-orang Kanaan, orang-orang Het itu di depanmu. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi. Dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Jadi teman-teman, di sini ya, di sini kita lihat bagaimana cara Tuhan ya, Tuhan sendiri, Tuhan sendiri yang akan bekerja untuk menaklukkan bangsa-bangsa kafir yang ada di depan atau yang ada di tanah perjanjian tersebut. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman dalam topik selanjutnya karena ini masih berkaitan dengan cara Tuhan ya. Pemeliharaan Tuhan bagi umatnya yang tidak berdaya. Ketika Yakub beberapa tahun sebelumnya menetap di tanah yang sama bersama keluarganya, kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka. Ini kesaksian ya, kesaksian Alkitab bahwa bagaimana Tuhan melindungi ketika Yakub ya ada di tengah tanah orang-orang yang yang orang asing ya, orang kafir. Kota-kota sekeliling mereka itu diliputi dengan kedahsyatan dari Allah. Kedahsyatan dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Jadi Tuhanlah yang menyebabkan ya bangsa-bangsa kafir itu tidak berbuat sesuatu yang jahat. Jadi teman-teman, di dalam menjalani rencana Tuhan, kadang kita pertimbangannya, oh jangan-jangan orang-orang jahat begini ya mau buat ini, buat itu. Ini teman-teman, ini ini apa ya? Dari pelajaran ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya kadang pertimbangan-pertimbangan itu merupakan bentuk ketidakpercayaan ya kepada Tuhan. Dari apa yang dinyatakan dalam dalam kejadian ini, kejadian 35 ayat 5 ini sebenarnya Mazmur 105 ya ayat 12 dan 5 dan kejadian 35 ayat 5. Ini sebenarnya mau menjelaskan kepada kita bahwa perlindungan sepenuhnya itu ada di tangan Tuhan dan keamanan sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Pertimbangan-pertimbangan kita itu bisa saja ya tidak berguna apa-apa gitu. Tapi kalau pertimbangannya adalah kekuatan Tuhan, wah ini yang baru bilang aman ya. Jadi ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang yang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain, ia tidak membiarkan seorang pun merampas mereka. Raja-raja dihukumnya oleh karena mereka. Ya, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Waduh. Jadi teman-teman, ketika Tuhan telah memilih ya dan mengurapi satu bangsa ya atau satu pribadi, Tuhan sendiri yang akan melindungi mereka. Wah, ini luar biasa. Hmm.
Kuasa yang sama itulah yang membawa mereka masuk ke dalam negeri itu. Waduh, luar biasa. Dan dengan cepat memberikan kepada mereka tanah pusaka yang kekal di dalamnya. Karena setelah itu, Tuhan yang menyesali ketidaksetiaan mereka berfirman, sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Waduh, ini luar biasa, ya. Bagaimana perjanjian Tuhan untuk melindungi umatnya dari orang-orang jahat, ya, dari orang-orang atau musuh-musuh yang mungkin eh, membawa kejahatan, ya, membawa kejahatan terhadap umatnya. Jadi teman-teman, kita mendapatkan satu perjanjian dan satu kesaksian yang luar biasa bahwa Tuhan yang sama, ya, Tuhan yang sama masih melindungi umatnya gitu. Tuhan yang sama tidak pernah berubah dengan cara bagaimana dia melindungi dan memimpin umatnya. Tuhan yang sama, ya, menyaksikan bahwa dia tidak pernah berubah dari cara bagaimana dia memberkati dan melindungi umatnya. Dan kekuatan-kekuatan yang sama, berkat-berkat yang sama, dari Tuhan yang sama, teman-teman, Tuhan masih ingin memberikannya untuk umatnya yang hidup saat ini, di akhir zaman ini. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang mau menambahkan atau mau menanggapi, bertanya, dipersilahkan. Nah, teman-teman, Itu ya dia. silakan. Ada Silakan. pertanyaan di chat tadi, Bing. Oh ya, Pastor Christian. Ada di chat tadi itu di. oh di chat ya. Ah, ah. Dikatakan tadi bahwa penaklukan musuh di tanah Kanaan tidak perlu perang. Bagaimana perintah Tuhan untuk membunuh baik orang dewasa, bayi serta hewan kepada Saul, ya. Saul menurutinya tetapi tidak seluruhnya, yaitu membiarkan Raja Agag hidup dan hewan jarahan dianggap bersalah oleh Tuhan. Nah, ini sebelum kita eh, apa ya, sebelum kita zoom ini adalah salah satu yang saya pikirkan, ya. Baik, terima kasih ya, Brother Christian, untuk pertanyaannya. Nanti kita akan jawab sebentar, ya, kita akan jawab. Itu dibahas di bawah. Jadi tahan dulu ya, Brother Christian. Oke, ada yang lain? Ada yang lain yang mau memberi eh, tambahan atau tanggapan? Dipersilakan. Bagaimana dengan Sister Wira? Ada tambahan? Atau Brother Arthur? Dan Pendeta Jackie? Ada tambahan? Selamat pagi, Brother Ya, Ebing. selamat pagi. Saya senang itu pernyataan yang menyatakan eh, bahwa kita tuh selamat oleh karena apa maksudnya bangsa Israel masuk tanah Kanaan bukan karena kekuatan manusia, tapi eh, Tuhan, gitu ya. Iya, Nah, lalu kemudian kitanya yang harus berjalan di dalam iman kepada ketentuan yang Tuhan berikan iya, untuk masuk. Nah, ini penekanan ini yang harus harus lebih ditegaskan karena jangan sampai kita hanya menunggu-nunggu saja apa yang Tuhan, oh pokoknya
keselamatan saya di tangan Tuhan, gitu kan? Iya, iya. Kita pegang itu dengan iman bahwa saya sudah mendapatkan kasih karunia, gitu kan? Iya, iya. Tapi ternyata iman itu iman kosong. Kenapa dikatakan iman kosong? Karena eh, kita berjalan atau dapat masuknya itu, atau kita katakan dulu kemenangan lah ya kan, karena waktu tembok Jeriko runtuh itu kan kemenangan, Iya, iya. bersorak, menang. Itu kan mereka jalankan apa yang Tuhan perintahkan. Seperti itu. Jadi mereka beriman sepenuhnya di tangan Tuhan. Jadi jangan menggunakan kekuatan sendiri. Tapi jangan juga memakai jalan sendiri. Iya, Ini iya. juga kan. Jadi sementara kita bergantung kepada Tuhan, mengandalkan kasih karunia daripada Tuhan, tapi jalan yang kita jalani adalah jalan kita sendiri. Ya tetap saja gagal dan tidak akan masuk. Seperti itu. Jadi inilah yang kadang-kadang kita itu terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan. Bukan Iya, iya. terlalu lah. Kita menyimpang sedikit sajalah ke kiri, menyimpang sedikit saja ke kanan, itu sudah tidak berada di jalur Tuhan. Jalur Tuhan itulah jalur iman. Jalur iman itulah, disitulah mengikuti apa yang Tuhan perintahkan atau tunjukkan caranya. Ini kamu jalanin ini, begini caranya, begini caranya. Dan itulah yang diikutin. Iya. Itulah artinya mengandalkan Tuhan. Nah, seperti itu. Itulah artinya mengandalkan Tuhan, itulah artinya bukan mengandalkan kekuatan diri. Ya, terima kasih. Baik. Halo, bisa kedengaran ini? Kedengaran. Oh, oke. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Pendeta, untuk tambahannya. Betul sekali ya, teman-teman. Dan kita bisa saksikan ya, Musa yang diperintahkan Tuhan untuk satu kali saja memukul batu, ya. Tapi Musa buat dua, ya. Apa yang terjadi dengan Musa? Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Jadi hidup oleh iman itu artinya apa? Hidup sepenuhnya oleh apa yang difirmankan oleh Tuhan, ya. Dan teman-teman, kita juga bisa saksikan ya, misalnya yang paling jelas ya, yang paling jelas itu bukan yang paling jelas, salah satu yang jelas adalah bagaimana ketika Tuhan memerintahkan ya Kain dan Habel untuk mempersembahkan kurbannya. Jadi Kain dan Habel ya mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Dan teman-teman, Habel melakukan sepenuhnya sesuai dengan firman, ya. Tetapi Kain tidak, ya. Kain tidak. Kain mempersembahkan bukan kepada setan ya, Kain persembahkan persembahannya, dan bukan yang buruk yang Kain persembahkan kepada Tuhan ya. Kain persembahkan itu kepada Tuhan dan Kain mempersembahkan yang terbaik, ya. Menurut anggapannya, tapi tidak sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Dan itu bukan persembahan oleh iman, teman-teman. Ya, itu adalah prasangka dan hasilnya sama seperti Musa dan sama dengan kisah-kisah yang lain ya, yang menyebabkan terjadinya kegagalan. Jadi teman-teman, benar sekali ya yang dikatakan Pendeta Jeki, hidup oleh iman itu artinya hidup sepenuhnya oleh firman Tuhan. Jangan tambah, jangan kurang. Oke, terima kasih Pendeta untuk tambahannya. Ada teman-teman yang lain? Oke, mungkin di sini ya kita akan menjawab pertanyaan dari Brother Christian. Kita masuk ya pada subtopik yang selanjutnya. Tetapi Bani Israel memang berperang di sepanjang keberadaan mereka secara alamiah. Dan bahwa arahan Tuhan juga ya. Jadi peperangan itu juga diarahkan oleh Tuhan. Ya. Demikianlah yang dikatakan
hal ini memang benar, ya. Tapi sama sekali tidak membuktikan bahwa itu adalah tujuan Allah, bahwa mereka harus berperang. Jadi teman-teman, eh, itu arahan Tuhan, tapi bukan bukan apa ya, bukan tujuan Tuhan atau kehendak Tuhan yang bisa dibilang bukan itu gitu yang Tuhan inginkan gitu. Nah, kenapa demikian? Mari kita lihat ya penjelasan-penjelasannya. Kita tidak boleh lupa bahwa pikiran mereka telah dibutakan oleh ketidakpercayaan sehingga mereka tidak dapat memahami tujuan Allah bagi mereka. Mereka tidak memahami realitas atau mereka tidak memahami kenyataan rohani dari kerajaan Allah, tetapi puas dengan bayang-bayang saja. Dan Allah yang sama yang pada mulanya bersabar terhadap kekerasan hati mereka dan berusaha mengajar mereka melalui bayang-bayang ketika mereka tidak mau menerima yang sebenarnya, tetapi tinggal bersama mereka dengan penuh belas kasihan, memperhatikan kelemahan-kelemahan mereka. Ini luar biasa ya. Ini bayang-bayang ini eh, pelajaran dari simbol ya, simbol tentang Tuhan yang ada di dalam Ka'bah. Allah sendiri yang menderita karena kekerasan hati mereka, sehingga mereka harus memiliki banyak istri, ya, dan bahkan menetapkan peraturan yang mengatur poligami, ya, untuk mengurangi sejauh mungkin kejahatan yang ditimbulkannya. Jadi teman-teman, jadi perbandingan peperangan ini dengan poligami ya, atau menikah dengan banyak istri, dan itu ditetapkan juga oleh Tuhan. Tapi teman-teman, ini ini menjadi satu satu pelajaran apakah itu Tuhan kehendaki, ya. Tetapi hal itu tidak membuktikan bahwa Dia merancangnya untuk mereka gitu. Jadi teman-teman, sekalipun Tuhan menyuruh ya bangsa Israel berperang dan berpoligami, itu bukan rencananya gitu. Tapi itu dibuat karena mereka itu maaf, mereka itu sudah sangat jauh, ya, sudah sangat jauh dari Tuhan dan buta tentang Tuhan. Jadi ya bisa dibilang ya jalan yang apa ya, bisa dibilang yang mungkin bisa bisa mengurangi gitu lebih banyak kejahatan ya yang bisa ditimbulkan. Kita tahu betul bahwa sejak semula memang tidak demikian, ya. Jadi Tuhan telah merancang pernikahan itu bukan poligami ya, termasuk peperangan ya. Jadi ketika Yesus melarang para pengikutnya untuk berperang dalam hal apapun, Dia tidak memperkenalkan sesuatu yang baru. Lebih daripada ketika Dia mengajarkan bahwa seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan harus setia kepadanya selama hidupnya. Ia hanya menyampaikan prinsip-prinsip yang pertama, ya, mengkhotbahkan reformasi yang menyeluruh. Jadi teman-teman, apa yang ditetapkan Tuhan itu sama dengan Yesus, dan apa yang Yesus tetapkan ya, supaya tidak tidak bahkan membenci dan orang tampar pipi kiri, berikan juga pipi kanan. Ini sebenarnya mau menjelaskan bahwa eh, rencana Tuhan ya, rencana Tuhan memang pada mulanya begitu, tidak untuk berperang dan termasuk ya tidak untuk berpoligami. Rencana Tuhan satu istri untuk satu suami ya, satu suami untuk satu istri, dan manusia tidak boleh berperang. Kita lanjut dulu ya teman-teman sebelum, karena masih masih subjeknya masih sama ya. Namun satu hal yang tidak boleh dilupakan oleh orang-orang yang cenderung mengutip perintah Tuhan kepada bangsa Israel sebagai perintah untuk berperang, baik untuk mempertahankan diri maupun untuk penaklukan. Jadi, oh, saya belajar belajar bela diri ya teman-teman. Saya belajar bela diri bukan untuk mengalahkan orang ya atau menyakiti orang, tapi ya untuk bela diri. Jadi satu hal yang tidak boleh dilupakan oleh orang-orang yang cenderung mengutip perintah Tuhan kepada bangsa Israel sebagai perintah untuk berperang. Jadi bisa saja ya kita bela diri dengan mengutip perintah untuk berperang.
baik untuk mempertahankan diri maupun penaklukan, adalah fakta bahwa Tuhan tidak pernah memerintahkan mereka untuk membinasakan siapapun yang cawan kejahatannya belum penuh dan yang tidak secara tegas menolak jalan kebenaran. Jadi teman-teman, apa yang bangsa Israel lakukan ya kepada bangsa kafir itu merupakan eh, apa ya, pelaksanaan penghakiman sebenarnya, bukan bagaimana cara mendapatkan tanah perjanjian ya, atau apa yang dijanjikan Tuhan. Jadi kita ulangi ya. Namun satu hal yang tidak boleh dilupakan oleh orang-orang yang cenderung mengutip perintah Tuhan kepada bangsa Israel sebagai perintah untuk berperang, baik untuk mempertahankan diri maupun penaklukan, adalah fakta bahwa Tuhan tidak pernah memerintahkan mereka untuk membinasakan ya siapapun yang cawan kejahatannya belum penuh, yang tidak dan yang tidak secara tegas menolak jalan kebenaran. Pada akhir zaman, ketika tiba saatnya orang-orang kudus memiliki kerajaan, ya, penghakiman akan diberikan kepada orang-orang kudus yang maha tinggi. Dan orang-orang kudus akan menghakimi bukan hanya dunia, tetapi juga para malaikat. Mereka juga sebagai ahli waris bersama dengan Kristus akan mendapat bagian dalam pelaksanaan penghakiman itu, karena kita membaca, biarlah orang-orang saleh beria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian, pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku bangsa, ya, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Jadi teman-teman, ini bagian akhir ya yang diberikan oleh Tuhan kepada umat-umat Tuhan. Tapi ini di akhir ya. Sejak Kristus mengasosiasikan umatnya dengan dirinya sendiri dalam kerajaan Allah, menjadikan mereka semua raja dan imam, maka tidak ada yang lebih tidak masuk akal bagi orang-orang kudusnya dalam hubungannya dengannya dan dengan otoritas langsungnya untuk melaksanakan penghakiman yang adil atas orang-orang yang jahat yang tidak dapat diperbaiki, daripada dia sendiri yang melakukannya. Maka ketika kita mengingat bahwa pembebasan dari Mesir adalah awal dari akhir, dan bahwa Allah kemudian bermaksud untuk memberikan kepada umatnya kerajaan yang sama dengan yang ia janjikan kepada kita, dan yang akan dipanggil oleh Kristus untuk memberkati ketika ia datang kembali, kita dapat memahami dengan baik bahwa umat yang benar dapat menjadi agen-agen keadilan Allah pada saat itu dan juga pada masa yang akan datang. Jadi, teman-teman, ini bagaimana kita bisa memahami kenapa Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk memerangi atau membinasakan bangsa kafir yang ada di tanah Kanaan. Itu bukan cara untuk mendapatkan perjanjian Tuhan, ya. Sekali lagi ya teman-teman, itu bukan cara untuk mendapatkan atau menggenapi apa yang dijanjikan Tuhan. Tetapi itu adalah otoritas yang Tuhan berikan kepada mereka karena bangsa itu udah tiba pada kondisi ya yang penuh di dalam kejahatan. Jadi bangsa Israel itu hanyalah alat untuk menjalankan penghakiman Tuhan. Dan saya kira ya itu sama saja dengan Tuhan memerintahkan malaikat musnahkan ya ini bangsa kafir. Itu sama saja.
Jadi bangsa kafir itu, bangsa Israel hanya alat menjalankan keadilan Tuhan, bukan mereka yang menentukannya, teman-teman. Jadi otoritas itu, ya, itu diberikan oleh Tuhan untuk jalankan. Tetapi teman-teman, apa yang mereka buat ya di dalam mengeksekusi, ya bisa dibilang begitu, atau menjalankan penghakiman Tuhan, itu bukan cara untuk mendapatkan perjanjian itu. Ini dua hal yang berbeda ya, sekalipun dalam tindakan kelihatannya sama ya. Iya, terima kasih Brother Lauri untuk tambahannya. Jadi teman-teman, sekali lagi ya, peperangan itu bukan cara untuk menggenapi perjanjian Tuhan atau bagi bangsa Israel untuk mendapatkan tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi peperangan yang dijalankan oleh bangsa Israel adalah otoritas yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel untuk mengeksekusi, ya, sama seperti malaikat yang lakukan, itu sama saja ya teman-teman. Yang bertanggung jawab terhadap penghakiman itu adalah Tuhan, ya. Dan itu hanya bisa jadi kepada satu bangsa yang penuh di dalam kejahatan, ya. Dan teman-teman, itu termasuk bayi-bayi ya, termasuk bayi-bayi. Jadi eh, saya pernah berdiskusi ya dengan teman-teman yang ada di sini ya. Ini saya berada di Medicine School Modo Inding ya, mengenai fenomena Lucifer ya, fenomena Lucifer dan fenomena Yudas. Yang sebenarnya Yudas, kita lihat dulu Yudas ya, sebenarnya Yudas masih punya kesempatan untuk eh, bertobat ya ketika dia menjual Tuhan Yesus. Tetapi kenapa Yudas tidak kembali kepada pertobatan ya, sekalipun dia masih punya kesempatan? Karena bagi Yesus, bagi Tuhan ya, selama pintu kasihan belum ditutup, masih ada perantaraan di bilik yang Maha Suci, itu tidak tertutup ya. Nah, ini akan juga menjelaskan ya, teman-teman, kenapa ada orang-orang Advent di akhir zaman akan menjadi sangat jahat sekalipun pintu kasihan belum belum ditutup ya. Nah, ini fenomenal yang sama, teman-teman. Baik baik orang-orang Advent atau Yudas ataupun Lucifer ini sama ya. Ataupun bangsa kafir yang pada akhirnya dibunuh ini sama. Mereka memasuki satu kesadaran yang jadi di dalam kesadaran kita sepertinya ada titik di mana ketika kita melakukan dosa terus-menerus, itu akan terkunci sendiri, teman-teman. Bahkan sampai pada keturunan kita. Jadi, ini adalah satu fenomena yang sama seperti Yudas, sama seperti Lucifer. Lucifer sebelum dia menyalibkan Yesus, itu sebenarnya masih punya kesempatan ya untuk bertobat gitu. Dan malaikat-malaikat yang lain itu masih punya kesempatan. Tetapi kenapa mereka tidak kembali ya? Kenapa mereka tidak berbalik? Jadi teman-teman, ini satu fenomena di mana ketika dosa itu berada pada puncaknya, dia akan mengunci. Ini bahasa saya ya, mengunci sendiri kesadaran kita sehingga tidak bisa lagi kembali kepada Tuhan. Tapi di pihak Tuhan itu masih ada kesempatan. Jadi teman-teman, kita jangan main-main dengan dosa ya. Jangan main-main dengan dosa karena dosa itu ada di mana ya? Ada di mana ketika dosa itu diulang-ulangi terus, akan ada pada satu titik dia akan mengunci sendiri dan kita tidak bisa lagi kembali kepada pertobatan sekalipun kesempatan untuk bertobat itu masih ada. Dan teman-teman, ini yang saya bisa jelaskan mengenai kenapa Tuhan harus memusnahkan ya bangsa Amori dan termasuk anak-anak mereka. Jadi ketika kesadaran itu telah penuh ya dan mengunci sendiri di dalam dosa, bahkan dalam keturunannya pun sama hasilnya, teman-teman. Ya. Jadi kesadaran berdosa ini itu bahaya sekali ya, teman-teman. Sehingga anak-anak pun yang sebenarnya apa salah mereka gitu. Ya, apa salah mereka? Orang tuanya yang bersalah, kenapa harus dimusnahkan? Tapi teman-teman, ini fenomena yang fakta ya bahwa
kesadaran itu punya hukum sendiri. Dan ketika kita berdosa, mengulang-ulangi terus di dalam kesadaran, akan ada satu titik di mana dia mengunci sendiri. Bukan Tuhan yang kunci ya, tapi memang udah hukumnya seperti itu, teman-teman. Bagi Tuhan masih ada kesempatan ya, seperti Yudas, masih ada kesempatan kalau Yudas bertobat. Tapi Yudas telah memasuki satu kesadaran berdosa di mana dia mengunci sendiri, teman-teman. Sehingga dia bunuh diri dan Lucifer tetap melanjutkan kejahatannya. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Oke, sampai di sini bagaimana teman-teman? Ada eh, yang akan menambahkan atau menanggapi atau bagaimana dengan Brother Christian? Oh, Brother Lauri, silakan Brother Lauri. Oh ya, Bing. Mungkin sebelum Ya, Pendeta Christian mungkin mau tambahkan atau mau komentar. Jadi ini sudah kita juga baru mengerti ya setelah baca buku ini. Eh, Tempat bingung juga ya. Tuhan bilang dia yang mau bikin semua, tetapi kenapa harus ada peperangan, ada pembunuhan? Kita tahu kan yang waktu menaklukkan bangsa Yeriko, memang ketika mereka keliling Yeriko itu, temboknya runtuh, tetapi yang bunuh itu kan bangsa Israel sendiri kan, yang bunuh orang-orang di dalam itu, ya, sampai ternak-ternaknya juga dibunuh semua. Itu kan mereka yang bunuh kan. Ini berarti mereka juga berperang ya, ada kayak ada andil di situ. Tapi ternyata setelah belajar ini adalah bagian dari penghakiman. Dan eh, terus pertanyaannya, kenapa bangsa Ai nggak bisa seperti itu ya? Ternyata kita baru tahu ya kalau ini untuk penghakiman ini, untuk orang-orang ini, di mana untuk ada waktunya juga ya, seperti yang kita baca di Kejadian 15 yang kita share juga, yang janji kepada Abraham, bahwa Abraham keturunan keempat akan kembali ke sini. Ke sini dia kan, Abraham dulu di Kanaan kan, terus dia keluar dan Tuhan berjanji akan memberikan tanah dan dia akan keturunan keempat akan kembali ke situ lagi ya, karena dibilang kedurjanaan orang Amori belum genap. Jadi orang-orang di situ dia punya kejahatan belum genap. Nanti keturunan keempat, nah di zaman ini waktu mereka masuk tanah Kanan, mereka punya kejahatan sudah genap. Jadi sekarang waktunya penghakiman untuk bangsa Kanaan ya, kalau kita bisa lihat. Dan orang-orang Israel mengadakan penghakiman kepada orang-orang Kanaan. Dan kenapa mereka bisa menghakimi orang-orang Kanaan waktu itu? Karena orang-orang Israel waktu itu memiliki iman, dan kalau kita tahu mereka dengan iman tidak memiliki dosa ya, kalau bisa dibilang iya, ya, iya. tidak memiliki dosa. Jadi mereka berhak untuk menghakimi atau membunuh orang-orang Kanaan waktu itu. Sorry, orang-orang Yeriko ya, iya orang Kanaan, orang Yeriko, karena mereka tidak memiliki dosa. Dan kenapa mereka tidak bisa menghakimi Ai? Karena mereka sudah berdosa juga, Iya, iya. sudah merasa sombong dan ada dosa akan juga kan, dan orang-orang Israel sudah berdosa dan mereka tidak bisa untuk membunuh bangsa kota Ai atau bangsa Ai itu, atau apa di kota Ai orang-orang di situ, karena orang berdosa tidak bisa menghakimi orang berdosa. Harus orang yang tidak berdosa baru bisa menghakimi orang. Waduh, ini luar biasa ya, ini dia punya pelajaran di sini. Jadi penaklukan beda dengan penghakiman. Ini Iya, luar iya. biasa. Itu aja, Ding. Thank you. Iya, terima kasih, Brother Lauri. Jadi, teman-teman, betul sekali ya. Nah, apa yang dijelaskan Brother Lauri ada selanjutnya ya, dari subtopik selanjutnya. Tapi terima kasih Brother Lauri sudah menambahkannya. Ada yang lain yang mau memberi tambahan atau komentar? Jadi, betul ya, Brother Christian, karena bangsa Amori ini atau bangsa Kanaan ini udah nol pertobatan, ya. Jadi diberi kesempatan pun sama ya. Jadi kesadaran berdosa mereka telah mengunci sendiri gitu. Jadi teman-teman, ini kita harus hati-hati ya. Di dalam melakukan dosa ada titik di mana kalau istilahnya point of no return gitu. Titik nggak bisa kembali gitu. Tapi itu
bukan Tuhan menutup pintu kasihan ya teman-teman. Jadi kesadaran itu, ini hukum yang ada di otak kita gitu. Kayak begini ya teman-teman. Saya pintu kasihan belum ditutup. Saya minum racun ya. Ini hukum alam ya, hukum alam pada tubuh saya. Saya minum racun, ya saya mati teman-teman. Jadi hukum alamnya kalau saya minum racun ya, saya mati sekalipun pintu kasihan itu belum ditutup ya. Saya menutup sendiri pintu kasihan saya gitu. Nah, di dalam pikiran pun sama. Ada hukum di dalam pikiran di mana kita bisa lihat. Kalau pikiran itu masih masih ada ruangnya di mana Roh Kudus bisa berbicara, ya, kita masih ada kesempatan ya. Masih ada kesempatan untuk bertobat. Tapi kalau sudah tidak ada, kita mengulang-ulang-ulangi terus, ya, pikiran itu akan mengunci sendiri, ya. Dan ini hukum alam ya, teman-teman. Bukan Tuhan apa ya sudah menutup pintu kasihan. Ini hukum alam di mana kita menutup sendiri gitu kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita kembali dan dan apa ya eh, kita bisa bilang inilah dosa yang tidak bisa diampuni, teman-teman. Dosa yang tidak bisa diampuni, di mana Roh Kudus sudah tidak ada ruang ya untuk mentobatkan atau dari chatnya Brother Christian, Pendeta Tomalun bilang nol pertobatan ya. Betul sekali ya. Oke, terima kasih untuk Brother Lowry dan pertanyaan dari tambahan ya dari Brother Christian. Ada yang lain yang mau menambahkan? Dipersilakan. Ada teman-teman dari Wira, dari Arthur. Oke, kalau belum ada, kita lanjut ya teman-teman. Ini udah mau selesai ya. Tetapi itu bukanlah perang penaklukan, ya. Jadi sekali lagi ya teman-teman, apa yang dijalankan oleh bangsa Israel ini penghakiman ya, bukan eh, bukan perang untuk menaklukkan. Tetapi itu bukanlah perang penaklukan, bahkan untuk mendapatkan tanah perjanjian. Jadi mendapatkan tanah perjanjian atau apa yang dijanjikan Tuhan bukan dengan menaklukkan ya, melainkan pelaksanaan penghakiman. Jadi ini dua hal yang berbeda ya teman-teman. Perang yang dijalankan oleh bangsa Israel itu bukan penaklukan, tapi pelaksanaan penghakiman. Tetapi tidak boleh dilupakan bahwa Allah sendiri secara pribadi memberikan petunjuk kapan penghakiman itu akan dilaksanakan. Jadi bukan kita ya teman-teman yang tentukan gitu. Waktu dan bagaimana ya. Dan tidak membiarkan manusia menebak-nebak kehendaknya dalam kasus seperti itu. Selain itu, hanya mereka yang tidak berdosa yang dapat menjatuhkan penghakiman atas orang-orang berdosa. Barang siapa tidak berdosa, hendaklah ia tidak berdosa melemparkan batu. Barang siapa yang tidak berdosa, hendaklah ia yang tidak berdosa melemparkan batu yang pertama. Jadi seperti yang Brother Lowry tambahkan tadi ya, bahwa bangsa Israel gagal menjalankan penghakiman ya, penghakiman yang Tuhan tetapkan buat mereka ya, karena mereka udah tidak layak ya teman-teman. Mereka telah berdosa karena kesombongan dan berdosa ya karena akan. Jadi tidak bisa hanya orang benar ya, hanya orang benar atau yang tidak berdosa yang bisa menjalankan penghakiman. Dan apa yang bangsa Israel lakukan terhadap bangsa Yeriko itu adalah fakta bahwa manusia bisa melakukan penghakiman, teman-teman ya. Manusia bisa melakukan penghakiman ketika mereka sepenuhnya percaya kepada Tuhan, sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, ya. Dan Tuhan sendiri yang menyaksikan bahwa mereka adalah orang benar, ya. Oh, ini
Ini baru bisa, teman-teman. Jadi sangat jelas ya, teman-teman. Sangat jelas bahwa penaklukan bangsa Israel, penaklukan bangsa Israel terhadap bangsa Kanaan ini bukan untuk mendapatkan tanah perjanjian atau apa yang dijanjikan oleh Tuhan ya, teman-teman, tapi menjalankan atau melaksanakan penghakiman. Dan itu dua hal yang berbeda. Dan yang menjalankan penghakiman ya, itu hanya orang yang tidak berdosa ya, hanya orang yang benar yang tidak berdosa yang bisa menjalankan hal tersebut. Kita lanjut dulu ya, teman-teman. Ini udah mau selesai, baru kita komentar ya. Ini sudah subtopik yang terakhir. Namun satu hal lagi yang harus diingat sehubungan dengan pertanyaan tentang peperangan dan kepemilikan tanah Kanaan. Tanah pusaka yang dijanjikan, yaitu eh, tanah pusaka yang dijanjikan, yaitu bahwa orang Israel tidak mendapatkannya sama sekali dengan segala perjuangan mereka. Jadi bukan karena perjuangan mereka ya, teman-teman, tanah Israel itu didapatkan gitu. Tapi itu diberikan. Janji yang sama yang diberikan kepada mereka tetap berlaku bagi mereka. Tetapi jika Yosua telah memberikan perhentian kepada mereka, bukankah ia akan berbicara tentang hari lain untuk mencari dan menemukannya? Ya, alasan mengapa mereka tidak mendapatkannya adalah karena ketidakpercayaan mereka, dan itulah sebabnya mereka berperang. Ya, jika mereka percaya kepada Tuhan, mereka akan mengizinkan Dia untuk membersihkan tanah itu dari penduduknya yang benar-benar bejat dengan cara yang Dia inginkan. Sementara itu, mereka tidak akan berpangku tangan, tetapi akan melakukan pekerjaan iman yang telah Tuhan tetapkan bagi mereka. Jadi teman-teman, sekiranya bangsa Israel itu percaya sepenuhnya kepada Tuhan, ya, mereka akan menjalankan ya. Mereka sebenarnya tidak perlu menaklukkan bangsa kafir itu dengan berperang, tapi Tuhan sendiri yang akan membersihkan tanah itu. Dan kalau Tuhan firmankan ya, untuk mereka yang melaksanakan ya, seperti Tuhan perintahkan kepada malaikat, itu mereka bisa untuk melakukannya, ya. Mereka bisa untuk melakukannya. Dan ketika mereka percaya sepenuhnya ya kepada Tuhan, mereka akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan ya, pekerjaan iman yang telah ditetapkan Tuhan bagi mereka. Jadi dengan iman bangsa Israel itu bisa menaklukkan bangsa-bangsa kafir dan melaksanakan penghakiman yang Tuhan berikan kepada mereka. Tetapi karena ketidakpercayaan, mereka pikir ya penaklukan itu harus dengan usaha berperang gitu, harus dengan kekuatan-kekuatan. Aduh, ini luar biasa ya teman-teman. Bagaimana kita diterangi ya untuk sangat berhati-hati dalam menjalankan dalam dalam menggenapi apa yang direncanakan Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah teman-teman dari dulu hingga saat ini tidak pernah berubah. Tuhan yang sama ya teman-teman, yang memimpin bangsa Israel masih memimpin kita saat ini. Dan di depan kita ini teman-teman ada apa ya? Ada keadaan-keadaan yang bisa dibilang sangat sulit dan sangat dahsyat ya. Tetapi Tuhan yang sama, teman-teman, yang masih memimpin kita ya. Dan cara yang sama yang Tuhan telah tetapkan dulu bagaimana perjanjian Tuhan itu digenapi, cara yang sama pula di depan itu atau di hadapan kita itu masih akan Tuhan bukan bukan akan ya, yang memang Tuhan tetapkan seperti itu. Nggak akan pernah berubah, teman-teman. Ya. Jadi dulu dengan iman, sekarang pun dan ke depan pun dengan iman. Dulu di dalam kebenaran, sekarang dan di depan pun sama.
dengan kebenaran ya teman-teman, itu tidak akan pernah berubah. Dan eh, semua perjanjian-perjanjian ya, seperti Abraham mendapatkan keturunan, bangsa Israel mendapatkan tanah Kanaan, itu hanyalah satu pembelajaran ya. Saya bisa bilang pembelajaran ya, bagaimana kita mendapatkan apa janji yang sesungguhnya dari Tuhan, ya, yaitu kebenaran Kristus dan hidup kekal di dalam tanah perjanjian yang kekal yang sesungguhnya. Jadi teman-teman, untuk kita saat ini ya, itu bisa saja bagaimana kita mendapatkan berkat sehari-hari. Itu menjadi pembelajaran buat kita, ya. Bagaimana kita eh, mendapatkan berkat ya, berkat Tuhan di dalam pernikahan kita. Itu pun sama, teman-teman. Bagaimana untuk umat-umat Tuhan dalam rencana country living ya, itu pun sama. Bagaimana rencana Tuhan ya, bagaimana di dalam pelayanan, itu pun sama, teman-teman. Semua ini adalah bayang-bayang bagaimana kita mendapatkan berkat kebenaran Tuhan dan hidup kekal dan termasuk tanah perjanjian. Semuanya itu melatih kita untuk percaya, teman-teman. Semuanya itu hanya bisa didapatkan di dalam iman dan kebenaran Kristus. Ya, tidak ada cara yang lain, teman-teman. Karena hanya Tuhan yang bisa memberikan. Dan situasi-situasi sulit yang kita alami, teman-teman, itu hanya mau menunjukkan apakah kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan atau tidak. Ya, karena seperti bangsa Israel ya, kadang Tuhan membawa mereka seperti berhadapan dengan Laut Merah. Sepertinya tidak ada jalan gitu. Ya, tapi Tuhan yang sama, yang berkuasa saat itu masih memimpin kita, teman-teman. Dan disinilah, teman-teman, kita belajar untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan ya, untuk menggenapi setiap apa yang Tuhan rencanakan. Ke depannya, di depan kita ini ada tantangan-tantangan akhir zaman yang bisa dibilang maha dahsyat ya, di mana setan dan seluruh sekutunya ya, itu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan umat Tuhan, teman-teman. Tetapi Tuhan yang sama ya, yang menunjukkan, yang disaksikan ya oleh orang Mesir, tidak ada Allah manapun yang melebihi yang pernah melakukan seperti Allah Israel. Teman-teman, masih Tuhan yang sama yang memimpin kita ya. Makanya kita perlu belajar dari pengalaman bangsa Israel ini supaya bagaimana penggenapan-penggenapan perjanjian Tuhan di waktu yang lalu itu menjadi bagian kita ketika perjanjian-perjanjian Tuhan ya untuk saat kita, untuk zaman kita dan di depan nanti itu bisa benar-benar digenapi di dalam hidup kita. Teman-teman, ini materi kita sudah selesai. Ada yang mau memberikan tambahan atau komentar, pertanyaan? Dipersilakan sebelum kita menutup perjumpaan kita saat ini. Ada teman-teman yang mau memberi tambahan. Jadi ini luar biasa ya. Saya sangat apa ya tertegun ya ketika saya belajar pelajaran ini eh, bisa dibilang terkesan sangat dalam. Ya. Ini saya melihat ya hidup saya dalam kisah bangsa Israel ini. Saya melihat hidup saya dalam kisah bangsa Israel ini. Dan saya bersyukur ya teman-teman. eh, saya mendapatkan kekuatan luar biasa ya, kekuatan luar biasa, alasan di mana kenapa saya mengalami kekalahan-kekalahan, kenapa ada begitu banyak kesukaran ya. Saya menemukan alasannya dan saya bersyukur untuk eh, kesabaran Tuhan ya, kesabaran Tuhan dan apa ya, kasih sayang Tuhan yang masih melindungi saya saat ini. Dan saya dikuatkan teman-teman dengan apa yang kita sedang pelajari saat ini karena
masih Tuhan yang sama, ya, masih Tuhan yang berkuasa yang sama, yang sedang eh, menuntun saya dan kita semua ya teman-teman untuk menjalani hidup ini dan melewati tantangan-tantangan akhir zaman yang ada di depan kita. Teman-teman, apa masih ada lagi yang mau menambahkan sebelum kita menutup eh, pembahasan kita atau pembelajaran kita saat ini? Oke, kalau sudah tidak ada, Halo? oke, silakan Pendeta Jackie. Oh ya, eh, kita tahu bahwa yang masuk tanah Kanaan itu hanya 2 orang ya, Iya, dari generasi tua. dari generasi tua. Ya, Itu karena mereka kurang tidak beriman, gitulah kita katakan ya. iya, Tetapi dari pelajaran ini kita tahu bahwa Allah selalu memberi kesempatan, kan seperti itu. iya, Jadi ketika mereka keliling kembali, ya harus keliling lagi gitu, tidak langsung masuk. Itu bukan maksud Tuhan untuk eh, membunuh mereka di padang gurun seperti dugaan mereka begitu ya iya, sebenarnya. iya. Tetapi justru sebenarnya di situ eh, mau Tuhan tunjukkan bagaimana eh, kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan kesempatan itu harus digunakan seperti itu ya untuk Iya. pertobatan. Itu maksudnya. Jadi eh, jangan salah persepsi juga begitu. Ketika kita salah persepsi berarti kita tidak mengenal Allah. Iya, iya. Sedangkan maksud Tuhan adalah supaya mereka Obat. lebih mengenal Allah, Iya. bahwa Allah itu akan memperhatikan mereka, melindungi mereka, dan inilah kesempatan mereka untuk bertobat dalam pengertian lebih mengenal Allah lagi, begitu. Iya. Dan saya yakin begitu ya, bahwa walaupun mereka tidak masuk ke tanah perjanjian, ketika Iya. mereka memang menunjukkan pertobatan itu, memang tidak kelihatan kan di dalam cerita bahwa mereka tetap mati. Tetapi ketika cerita Musa yang juga tidak masuk ke dalam tanah Kanaan, ini memberikan keyakinan di dalam diri saya bahwa mereka yang melakukan perjalanan keliling itu kembali dan kemudian lebih mengenal Allah, kemudian bertobat, maka mereka pun sebenarnya akan sama seperti Musa, Iya. harus mengalami kematian tapi masuk juga ke dalam kerajaan surga. Pasti. Baik. Terima kasih Pendeta Jackie untuk tambahan. Saya setuju sekali ya. Jadi kesempatan itu bukan mereka keliling-keliling itu bukan Tuhan tidak mau tidak mau apa ya membuat mereka selamat atau membinasakan mereka ya teman-teman. Tapi itu adalah saat-saat di mana Tuhan memberi kesempatan bagi mereka untuk bertobat dan mengenal Dia. Tetapi banyak ya, sangat banyak di antara mereka tidak mau untuk bertobat dan mengenal Dia. Tetapi sama seperti Musa ya teman-teman, walaupun tidak masuk ke tanah perjanjian, tapi Musa bertobat ya teman-teman. Dan barangkali ya ada beberapa di antara mereka juga yang bertobat. Tapi sebagaimana Musa ya, demikian juga mereka mendapatkan hal yang sama ya dari apa yang telah Tuhan tetapkan ya sebagai tanah perjanjian yang sesungguhnya atau hidup yang kekal. Terima kasih Pendeta Jackie untuk tambahannya dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dan berpartisipasi dalam Bible Study kita saat ini. Kita akan menutup ya perjumpaan kita saat ini